Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Rahma Perdani dari jurusan Matematika PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Malang. Video best practice kali ini pembelajarannya saya mengambil dari kelas 10 animasi 1. Untuk konten yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama ada hasil observasi, kemudian modul ajar, asesmen yang digunakan, kegiatan pembelajaran, output dari PPL, dan kesimpulan dari pembelajaran di PPL SMKN 11 Malang. Hasil observasi yang saya lakukan di SMKN 11 Malang yaitu di kelas 10 animasi 1 dengan jumlah siswa sebanyak 35 siswa dengan komposisi 27 siswa laki-laki dan juga 8 siswa perempuan. Dengan hal-hal yang diobservasi diantaranya adalah gaya belajar peserta didik yang merupakan visual kinestetik, kemudian di mereka kebanyakan tidak terlalu suka matematika, belajar jika ada tugas, fasilitas belajar sedang, tidak terlalu fokus pada pembelajaran di kelas, dan juga lebih senang saat bermain handphone. Pembelajaran di kelas 10 animasi 1 dengan mengambil materi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel menggunakan model STAD atau Student Teams Achievement Division. Selanjutnya, untuk asesmen yang saya gunakan itu ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Asesmen diagnostik ada dua, yaitu kognitif dan non-kognitif. Untuk asesmen kognitif, saya menggunakan pertanyaan pemantik, dan untuk asesmen non-kognitif, saya menggunakan emoticon seperti mengecek perasaan siswa saat ini dan juga kesiapan belajar siswa. Dan untuk asesmen formatif dan sumatif, formatifnya melalui LKPD, penilaian LKPD kelompok. Kemudian untuk asesmen sumatif, saya melakukan penilaian dari penugasan individu. Pada model pembelajaran ini, saya menggunakan model STAD atau Student Teams Achievement Division karena menurut Yiping Low, penelitian membuktikan bahwa mengerjakan tugas di dalam kelompok kecil dengan heterogenitas, kemampuan akademik justru dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian belajar siswa itu sendiri. Mengapa kita menggunakan STAD? Karena STAD merupakan salah satu cooperative learning yang paling sederhana dan mudah diterapkan dalam pembelajaran. Mengapa kita menggunakan STAD? Karena STAD merupakan salah satu cooperative learning yang paling sederhana dan mudah diterapkan dalam pembelajaran. Menurut Robert Slavin tahun 1980. Model pembelajaran STAD dikatakan paling sederhana dan mudah diterapkan karena meliputi beberapa sintaks yang mudah bagi guru pemula. Yang pertama ada menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi, yaitu guru dapat menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada akhir pembelajaran dan juga memberikan motivasi kepada siswa supaya semangat dalam belajar. Yang kedua, menyampaikan materi. Guru memberikan sedikit penjelasan terkait materi yang dibahas pada sesi pembelajaran. Yang ketiga yaitu membentuk kelompok. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang yang memiliki sifat heterogenitas atau berbeda. Untuk sintaks model pembelajaran STAD yang keempat yaitu membimbing kelompok dalam belajar dan juga bekerja. Jadi di sini guru membimbing kelompok secara bergantian untuk memastikan berjalannya pengerjaan LKPD kelompok tersebut. Jika ada kesulitan dari siswa dalam kelompok, maka guru juga memberi bimbingan. Untuk yang kelima, adanya evaluasi. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan komponen presentasi kelas yang dilanjutkan dengan kuis atau tes. Presentasi kelas dilakukan bersama dengan teman sekelompok masing-masing, dan sedangkan kuis atau tes dilakukan setelah presentasi selesai dan pengerjaannya secara individu. Nilai dari kuis individu akan direkap untuk melihat progres per individu dan juga dijumlah dan dirata-rata sebagai nilai kelompok.
Sintaks SDAD yang terakhir yaitu memberikan apresiasi atau reward. Jadi di sini guru dapat memberikan penghargaan bagi kelompok yang hasil penilaiannya menunjukkan peningkatan dan juga untuk seluruh kelompok atas keaktifannya selama bekerja kelompok. Pada langkah ini guru menerapkan komponen rekognisi dari tim. Output penerapan model pembelajaran STAD pada materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel menghasilkan siswa aktif dalam belajar, kemudian siswa lebih semangat dan berminat dalam pembelajaran, adanya proses diskusi menjadikan siswa lebih paham materi, hubungan kerjasama antar kelompok yang baik, siswa berlatih bersosialisasi dan menghargai pendapat teman, dan juga adanya evaluasi dan refleksi pembelajaran yang bisa dijadikan pembelajaran lebih baik lagi di selanjutnya. Jadi, kesimpulan dari pelaksanaan PPL 1 di SMKN 11 Malang tentang hasil observasi dan lesson study memberikan pengalaman kepada saya berupa pengetahuan saya untuk memahami siswa dalam belajar, bisa melalui gaya belajar, kemampuan awal siswa, kecepatan belajar siswa, dan juga latar belakang dan masih banyak hal yang lainnya. Kemudian dapat menentukan model pembelajaran dan strategi untuk kelas yang akan diajar. Karena setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga guru perlu mencari model, metode, strategi yang tepat untuk kelas tersebut. Pengetahuan selanjutnya yang saya dapatkan yaitu dapat memahami bahwa kejenuhan belajar siswa memang hal yang biasa, tetapi guru dapat menguranginya salah satunya dengan adanya ice breaking sebelum atau dalam pembelajaran. Kemudian dapat menentukan asesmen yang tepat dan efektif dalam pembelajaran, melakukan evaluasi dan refleksi setiap kali pembelajaran akan sangat penting dilakukan agar pembelajaran selanjutnya lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah pentingnya menekankan tujuan dan manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari, agar pembelajaran yang didapatkan lebih bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Sekian pemaparan video best practice saya terkait pembelajaran selama PPL 1 di SMKN 11 Malang. Semoga dapat menjadi manfaat bagi saya dan juga teman-teman semua dan bisa mendapatkan ilmu untuk PPL selanjutnya agar lebih baik lagi. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.